terus gini. Dulu si Nepos itu pernah berkasus dengan Teh Putri Jimbo. Ya. Sama Teh Putri Jimbo dia nantang-nantang mau ngelaporin. Teh Putri Jimbo hebat loh. Teh Putri Jimbo itu menyebutkan nama dengan jelas. Ya. Teh Putri Jimbo ini Doti ngomong berdasarkan omongan dari Teh Putri Jimbo. Teh Putri Jimbo itu bilang kalau Fitri Salfitri itu perek dari Lampung. Itu yang ngomong Teh Putri Jimbo. Dilaporin nggak bos? Nggak berani ya? Takut ya kalau sama Teh Putri Jimbo ya? Hah? Takut kan? Tapi kebanyakan cocot. Banyak banget cocotnya. Padahal penakutnya setengah mati. Kalau di hadapannya Dok tuh penakut banget ya guys. Boker. Tuh penakut banget. Kalian bisa lihat jejak digitalnya di depan Mabes kayak apa dia nunduk-nunduk. Cuman masalahnya pada saat diusir itu memang nggak boleh bawa media, nggak boleh bawa rekaman guys. Dari situ penyidik memang bilang, Dok rekamannya nggak boleh direkam ya. Jadi dokter nggak boleh bawa handphone. Gitu. Padahal sebenarnya dia pengen ngerekam tuh mukanya dia, Dok usir dari ruangan di situ. Sana keluar. Ngapain kamu di sini? Nggak ngerti, nimbrung aja. Ngikut urusan orang. Gituin. Keluar dia guys. Terus yang sekarang yang terbaru katanya mau ngajakin kita duel tanding Pak. Pos mau ngajakin dokter tanding. Lu sendiri diajakin duel sama Ayu Aulia, lari tunggang langgang. Hah? Ayu Aulia udah disiapin sama Bang Sunan Kalijaga. Udah disiapin ringnya. Bacot aja gede babon satu ini. Hah? Bacotnya gede. Kenyataannya udah disediain ringnya sama Bang Sunan Kalijaga, tinju sama Ayu Aulia. Lari tunggang langgang, dia nggak berani kan? Bilangin kok. Kalian percaya sama manusia-manusia kayak begitu guys? Gitu ceritanya. Pak mau nambah Pak? Nambah? Gitu guys. Coba Cak kamu bacain dong Cak, bantuin Cak. Bagi-bagi lah Cak sambil makan Cak. Rumah tega bener sumpah. Makan. Berarti yang suruh itu. Terus ada lagi sekarang apa sih narasi yang beredar tentang apa? Tentang HS ya. Ini ya guys. Emang kalian lupa, Doktif kan pernah menjadi saksi di pelaporannya HS. Masa kalian lupa kan Doktif kan dipanggil di Polda Jabar, kasus buzzer. Ingat nggak? Pada saat itu Nepos koar-koar, Doktif ini buzzer dibayar. Ingat nggak? Masa kalian lupa sih coba? Ingat nggak? Kan pada saat itu Nepos koar-koar kalau Doktif itu akan ditangkap, ditahan karena buzzer. Ingat nggak? Pos. Gimana Pos? Hah? Ternyata penyidiknya tidak menemukan apapun. Tidak ada keterkaitan Doktif dengan buzzer HS. Nihil. Itu kan Doktif jadi saksi. Berarti bilang, penyidik, jangan tanya ke Doktif. Ya, kalian kan bisa cari bukti. Ada nggak transaksinya Doktif bayar mereka? Orang Doktif sudah sebarin kok sayembara 1 miliar kalau Doktif bisa bayar buzzer. Beda sama Nepos. Berani nggak Nepos bikin sayembara? Kan 1 miliar kamu nggak punya duit lah. 100 juta aja Pos. Ya, bikin sayembara. Berani nggak? Kalau saya tidak pernah membayar buzzer. Siapa yang membuktikan saya bayar buzzer? Saya akan kasih 100 juta. Pos, berani nggak Pos? Kawan Kombur. Itu kan buzzer kamu tuh Pos. Taufik, itu kan buzzer kamu. Kenapa sekarang konten-konten di take down? Takut ya? Fake ya? Takut ya? Rumah kamu di BSD kan sama mak kamu? Mak kamu tinggal sama kakak kamu kan? Di Bayahan kamu tinggal di Lebak Bayah kan? Ya Taufik? Kamu ngadepin Doktif loh. Doktif ini orang Banten. Ya. Jangan salah. Jangan nangis-nangis nanti kalau didatengin penyidik. Dicokok kamunya. Ya, tukang penyebar hoax, penyebar fitnah. Ya. Kenapa langsung di take downin? Takut ya? Sekarang nyari bantuan siapa? Nyari bantuan Nepos. Nepos sendiri TSK. Ya, dalam waktu dekat Nepos ini TSK laporannya Doktif. Ya, seru kan kalau ngadepin Doktif Pos? Kotak gitu. Hah? Hanya kalau pilih lawan itu mikir
Ya kan? Daripada nanti kebongkar. Betul nggak Tante Nats? Tante Nats, salam kenal ya dari Doktif ya Tante Nats. Tante Nats, tolong tas-tas simpenannya diambil dong, jangan ditaruh di tempatnya Nepos. Gitu. Daripada nanti jadi macem-macem, jadi masalah gitu Tante Nats. Ya. Terus apa lagi ya? Satu juga soal Nepos. Itu tanah bukan rumah dia guys, tanah itu ya. Dia bisa nggak nunjukin surat tanah dia? Mau nggak? Dia bisa nggak nunjukin surat tanahnya dia? Bisa nggak? Tidak akan pernah bisa dia tunjukkan karena tanah itu bukan milik Nepos. Tapi gayanya sok kaya banget, iya kan? Itu yang punya tanah itu orang Pik guys. Orang Pik itu tanah itu yang punya, jadi kemungkinan nanti akan diambil juga. Gitu, karena sekarang kan udah diacak-acak tuh Kampung Dewa, Kamboja. Yuk to the doll, bener nggak Pos? Udah diacak-acak ya. Jadi untuk Tante Nats, tolong barang titipannya diambil semua Tante Nats. Daripada nanti kena ke grebek juk to the doll, nanti kekait-kait, ya kan? Itu kan nggak enak banget terkait-kait, ya kan? Jadi untuk barang-barang yang masih ada dititipkan oleh si Tante Nats ke si Nepos, tolong segera diambil. Gitu. Ada yang nanya nih dok, produk DRL kan sama kayak produknya DRG. Kenapa dokter nggak laporin juga katanya? Terus ngelaporin yang dokter dapat, yang dokter beli kan produknya si Suneo. Yang melaporkan ya harus yang beli dong. Yang beli siapa? Kan ada yang beli itu. Jadi ya? Ya dia yang melaporkan, bukan dokter. Orang dokter nggak beli, kan konsumen. Ayo, paham dari situ. Yang beli itu yang melaporkan. Jadi siapapun yang melaporkan produknya si DRG itu dia yang melaporkan. Jadi kayak misalnya kenapa Doti melaporkan? Oh, Doti beli produknya si Suneo. Dah paham ya dari situ ya. Dah kejawab kan? Konsumen. Kalau konsumen itu berarti dia harus beli. Tidak harus make, nggak apa-apa. Dia beli. Dah. Gitu ceritanya. Dah kejawab ya. Tanahnya si Nepos itu tanahnya Om Jerry, owner JHL katanya. Enggak sih, tepatnya bukan itu, tepatnya ownernya di Pik. Kapan Nepos dijemput paksa dong? Tunggu aja. Tersangka duluan ya. Kita mau jadiin dia tersangka duluan deh. Kan dia kan koar-koar tuh. Biarin dia malu. Masa Markus TSK, ya kan? Kalau Doti kan bukan Markus, ya kan? TSK tapi kasusnya nggak jalan-jalan, mandek. Pak, habisin Pak, nggak mau tanggung jawab, ayo. Habisin nih nasi, yo masih ada. Kok cacu ini loh Pak, ayo. Bukan Ica. Ica masih ada tanggung jawab ini. Katanya HS itu sudah klaim dokter sebut HS juga waktu udah jadi kena Apa sih? TE kata buzzer. Kata buzzer? Loh kok pada saat Doktif ke Polda Jabar, buzzernya bilang gak kenal sama Doktif? Yang bener yang mana dong? Hah? Emang kamu siapa? Coba Doktif tanya sama penyidik. Penyidik, emang si buzzer itu kenal sama Doktif? Enggak dok. Lah terus apa hubungannya ke Doktif? Gak ada. Ayo piye? Ayo piye? Gak ada, makanya udah cepetan tuh di sidang. Kaitannya ke Doktif itu apa? Gak ada. Jadi gini loh guys, gini loh. Kasih tahu ya. Mereka ini bingung supaya dokter itu berhenti diem ngomong, nggak ngebongkar skincare abal-abal. Gimana caranya? Apalagi melawan si DRG. Mengapa? Si Nepos ini 30% sahamnya itu, bukan 30% saham, keuntungan penjualan skincare itu diambil sama Nepos. Itu dibantah nggak sama Nepos? Nggak kan? Nggak pernah kan dia statement itu? Nggak pernah dia bantah apa? Dia diusir sama Doktif. Rumah, sertifikat rumah dia nggak punya. Paket C, emang bener dia paket C nggak dibantah. Apalagi nggak dibantah. 30% dia dapat, nggak dibantah. Dia itu ngoceh pemeras dialah pemeras sebenarnya. Orang lagi jatuh ketimpa tangga minta lagi 30%. Tuh loh guys, aslinya ceritanya sebenarnya aslinya seperti itu. Ini kalian nggak tahu, makanya kok dia kok getol banget ngebelain, karena ya kalau misalnya sampai ketahuan gimana? Kalau sampai ketahuan perjanjiannya 30%, metong lah si Nepos. Tuh, paham ya?
Makan sama apa dok? Katanya. Wah, ayam biasa Ini sayang. dokter lagi di Jogja ya? Enggak, mau di Jakarta. Lagi di Jakarta sayang. Lagi makan siang, makan sama ayam. Kalau ayam goreng kan kalian kan standar makanan rumahan lah ya. Itu makanya Doti mau. Bukan flexing makanan ya guys ya. Buat kalian yang belum makan, kalau yang buat puasa Doti mohon maaf ya, ini kan hari Senin biasanya puasa. Ya sekaligus ngobrol karena nanti kalau udah nggak sempet lagi gitu. Udah, apalagi mau ditanyain ya guys? Udah ya, udah dijawab ya. Setungkir. Apa? Sutungkir. Nah, Sutungkir tuh stres. Kenapa stres? Laporannya dia di Medan nggak jalan-jalan toh? Kan nggak jalan-jalan tuh guys, laporannya dia di Medan. Stres dia. Dia nyuruh-nyuruh HS untuk ngelaporin Doktif. Nah, mau ngelaporin apa? Hah? Meres. Doti meres HS. Hah? Kalau Doti meres HS, pasti Doti udah dilaporin. Paham nggak sih? Karena nggak ada, itu semua nggak pernah ada. Doktif itu independen. Ya sama seperti omongan Dr. Oki. Doktif itu independen, variabel bebas. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang bayarin. Paham ya? Mafioso Skincare Indonesia kalau ngelawan Doktif itu mandiri, independen. Jadi nggak ada takut-takutnya. Mau cari celah apa, Doktif dibayar sama siapa? Dibayar sama HS. Dibayar sama siapa? Untuk jatuhin usaha orang. Dibayar sama siapa? Sunil nggak mungkin. Mau dibayar sama Sunil, orang Sunilnya lagi dimasuk, ya kan? Dia benci banget tuh sama Doktif. Dibayar sama siapa? Dr. Oki. Dr. Oki bayar Doktif berapa coba? Hah? Siapa yang bayar? Hah? Mbak Sandi, MS Glow yang bayar Doktif siapa? Maharani. Siapa? Heran kalian itu. Buzzer itu apa mafioso skincare itu? Doktif itu mandiri, independen, makanya santai-santai aja. Ayo sini. Kenapa emangnya? Hah? Siapa yang bayarin Doktif? Sini, independen, variabel bebas, nggak terikat dengan siapapun. Kalau salah, ya bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ya dong. Kalau buzzer, kamu menghina atau nge-black campaign produk orang, ya dihukum sesuai dengan porsinya. Kalau Doktif bayar, buktinya mana? Doktif nyuruh mana buktinya? Tapi digiring opini pemeras, digiring opininya Doktif itu bayarin buzzer. Kalau Doktif bayarin buzzer, nggak mungkin sayembara 1 miliar keluar. Mana ada mafioso skincare menawarkan sayembara 1 miliar buat yang bisa membuktikan kalau mereka tidak menggunakan buzzer. Nggak ada, karena mereka semua pakai buzzer, termasuk Nepos, Taufik. Itu buzzernya, Kombur, yang foto yang itu di story-nya Doktif itu. Itu kan satu geng, the gang. Paguyuban udah. Mereka tuh bingung, udah intinya gini aja, mereka tuh bingung guys, mau masukin Doktif kok nggak bisa-bisa. Laporan bokir nyangkut nggak bisa karena memang dugaannya Doktif dikondisikan emang justiper. Nggak akan mungkin jaksa mau menaikkan jadi P21. Nggak akan mungkin, 1000% nggak akan bisa. Ya, gitu. Jadi pasti 1000% SP3. Ya, paniklah bokir, laporan gua di mana donatur gua juga udah habis-habisan juga, ya kan? Betul nggak DRG? Bener nggak DRG kamu donasi menjadi donatur 150 juta supaya Doktif jadi TSK di Medan? Bener nggak? Nggak sayang ta duit segitu DRG? Hah? Ujung-ujungnya nggak jalan juga? Hah? Akun SS kok belum juga di Sabar. Dulu pada saat mana tisu minta tolong. Dulu pada saat si Sunio lepas kan kalian bilang, oh Sunio nggak akan bisa ditahan. Akhirnya tahan. Kalau masalah akun tuh lebih ringan tuh. Kalau akun tuh masalah lebih kecil guys. Pokoknya Doktif akuin tuh musuh yang paling sulit itu yang paling manipulatif tuh Sunio. Dah itu paling manipulatif banget tuh. Dia punya media besar, dia punya dana nggak terbatas untuk fitnah balik Doktif. Kalau Nepos mah cemen. Bukan musuh dia mah. Terlalu paket C, terlalu bodoh, dia lupa dengan ucapannya dia sendiri, terlalu cuman gede bacot doang Nepos.
Kalau Sunio Doktif akuin tuh lawan yang lumayan berat. SS juga bukan lawan yang berat lah. Orang gini ya. Doktif tuh seneng kalau gini ya. Ada Doktif tuh inget banget kata-kata orang tuanya Doktif tuh gini say. Gini. Jadi ada begini ya. Kata-katanya begini. Lebih baik musuh yang pintar daripada teman yang bodoh. Itu ada kata-kata gitu. Kenapa? Karena kalau musuh yang pintar tuh buat kita jadi mikir guys. Ini arahnya kemana nih? Itu musuh yang pintar daripada teman yang bodoh. Teman yang bodoh itu membuat kita jadi lebih bodoh. Ya. Jadi musuhnya Doktif sekarang tuh udah gak ada yang pinter. Udah gak ada. Semua dikondisikan. Dari dulu ada yang pengen Doktif pakai baju oranye ya. Ini lagi makan siang, santai. Ntar lagi mau keluar negeri. Kalau emang salah cekal dong, gak bisa keluar negeri. Ntar lagi Doktif mau keluar negeri. Mau jalan-jalan. Lagi makan santai. Panas ya. Pengen Doktif pakai baju oranye ya. Nggak bisa. Nggak bisa, Doktif nggak salah. Terus aja giring aja. Tapi Doktif lagi seneng ngejar si Taufik nih. Taufik, kamu di BSD kan? Deketan ya rumahnya ya? Sama si Nepos ya? Ya rumahnya Nepos bukan di BSD sih, di daerah-daerah yang... Kamu gak kasihan sama makmu? Makmu yang udah sakit-sakitan, masa sih pakai pampers, beli pampers? Ntar Doktif datang loh ke rumahnya, ketemu sama mak kamu gimana? Gimana Taufik? Sambil bawa penyidik juga, ya? Gimana? Mau? Doktif datengin? Habis itu nanti mak kamu yang minta maaf, supaya nyelamatin kamu gimana? Mau? Udah ya Pir, mak kamu udah sakit-sakitan. Kasih ya ini orang tua kamu. Ya beli pampers itu dari duit yang halal. Nanti Doktif kasih deh pampers. Kalau kamu cuma cari jadi baju receh dengan untuk beli pampers doang. Jadi beliin. Ya Pik ya? Ya Pik? Topik siapa? Taufik. Dia yang punya akun cerita fakta si Dora. Fakta si Dora. Babunya Sunio, babunya si Nepos guys. Dulu dia juga yang menggiring cerita menjatuhkan Teh Putri Jimbo. Giring framing ke Teh Putri Jimbo. Itu mereka mainnya sama Nepos sama Taufik. Itu mainnya bodoh tuh. Berarti terakhir ya Fik ya. Jadi pesenin ke kamu ya. Nepos gak akan bisa nyelamatin kamu. Kim Bel. Sampai sekarang kalian dengar gak kabarnya Kim Gembel? Dengar kan? Gak ada. Enggak dulu guys. Kim Gembel yang pede banget muncul di podcastnya Suneo. Bareng sama seseorang. Bareng sama Nepos. Hah? Mana sekarang? Masih hidup nggak sih tuh orang? Gak ada katanya. Nah, enggak. Muncul nggak dia? Dia menyebarkan berita hoax ke Nepos. Nepos ditumbalkan. Tapi lu pintar sih Kim Gembel. Kamu pintar Gembel. Ya? Dia memilih untuk jalan yang benar. Mundur. Ya? Enggak. Dia mundur. Dia terkait penipuan sama polisi. Kok Lela? Jadi dia mundur. Dia korbankan si Nepos. Pintar. Dia kasih berita bohong ke Nepos. Ya kan? Waktu merasa ini. Si Nepos sampaikan ke publik, kena dia guys. Tolol kan? Tolol. Jadi musuhnya Doktif itu Nepos. Tolol. Itu ceritanya kan. Udah habis semua. Sudah. Jadi kalau memang Doktif itu meres HS, harusnya dilaporin. Harusnya Doktif kan bisa dilaporin sama HS, ya kan? Tapi kalau nggak meres gimana? Mau dilaporin apa? Pikir, nggak terkait dengan buzzer. Pikir, kaitannya sama Doktif apa? Oh panik mereka. Ternyata selama ini ternyata nggak kena juga karena emang tidak terkait apapun, tapi kan saya malu untuk mengakui bahwa Doktif itu independen, Doktif itu bener lurus. Jadi saya cari-cari lah. Tes biola.
Ya, ya Fik. Karena lo Fik itu kamu Fik. Ya. Tinggal nunggu omongannya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 27. 27 April. Kita lihat berapa lama lagi. Nepos TSK dalam waktu dekat, bukan. SS TSK dalam waktu dekat. Tunggu aja nih. Kalian tunggu di waktu dari dokter ngomong nih ya. Panen TSK. Dugong. Bokir. Rose. Dalam waktu dekat. Selanjutnya apa? Taufik, kamu mau nyusul. Thank you, Ade. Gitu. Ya. Habis itu siapa? Taufik. Tapi kalau kamu, karena dokter kasihan ngeliat ibu kamu kata sakit-sakitan, pakai pampers di rumah nggak bisa bangun. Jadi kasihan, dibayar kan rumahnya Lebak kan? Lebak bayar kan semua datanya udah ada, tapi keluarga kamu bungkam semua sampai detik ini. Pada ketakutan. Kenapa ketakutan? Hah? Kalau kamu bener nggak usah takut, kayak dokter loh, makan santai biasa. Santai aja live. Kenapa kamu take down kontennya? Kayak dokter loh, konten gak ada yang take down. Akun disita, konten gak ada yang di take down. Akunnya dokter yang gede disita sama si Suneo. Bukan sama Suneo, sama Polres Jakarta Selatan atas pelaporannya Suneo. Ya kan? Nggak ada yang dokter take down. Justiper Bokir masih ada di konten situ? Nggak ada dokter take down. Kenapa? Karena fakta Bokir, kamu emang Justiper, kamu masukin produk Mercury ke Indonesia. Mau ngomong apa? Kamu punya orang dalam kan di Perdaweri kemarin? Ya Kir? Sampai kamu jadi moderator. Siapa? Mau disampaikan sekarang Perdawerinya, orang dalamnya. Dokter ini masih baik loh nggak ngomong. Masih ngejaga perasaan teman-teman sejawat loh. Itu Perdaweri Sumatera Utara, Aldo. Kalau orang sudah nggak disukain Aldo, ngapain kamu jadiin moderator? Gitu loh. Kamu harus dengerin aspirasi. Emang kamu sama Aldo itu memang ada hubungan apa sama Bokir? Heran kalian ini. Udah jelas dia itu ada masalah. Justiper. Gitu loh. Masih dikasih panggung, heran. Kecuali dia nyelamatin masyarakat. Apa dia ngejual Mercury, produk Mercury ke Indonesia kok masukin kok malah dijadiin ngomongin soal hukum. Gitu. Ya. Udah paham ya guys? Pak Tuli suruh bayar ya nanti ya pakai itu. Terus gitu kita jalan. Oke guys ya, alhamdulillah dokter sudah selesai makan. Ya, jadi kalau udah selesai jawab semua ya pertanyaannya ya, Nepos, bilangin tantangannya duel, iya kan? Jadi kalau kamu ngajakin duel, buktikan dulu mau ngeludah aja dokter yang usir. Terus Ayu Aulia udah nantangin, udah nyiapin, kamunya lari ngibrit tunggang langgang. Buktikan dulu surat rumah kamu, sini baru kamu ngomong ke dokter sini. Kamu tuh nggak punya surat tanah, surat rumah itu tanahnya itu bukan rumah kamu kan? Itu aja, kamu sok kaya, barang kamu titipan. Titipan siapa? Tante Nats. Ya, oke. Bantah omongannya dokter, berani nggak kamu? Nanti kamu minta tolong sama Tante Nats. Ya, ngomong sama Tante Nats. Gak usah khawatir. Miswanya teman baik kok, teman baiknya pasangannya dokter. Teman baik kok, ya. Nggak akan berani juga. Selama bener lanjutkan aja dokter, gas aja. Juk tunda dol, gulung. Sabar aja guys, tunggu aja. Kalau dulu pada saat dipanggil, si suaminya itu dipanggil, ya kan? Pada saat suaminya dipanggil, itu yang ada malah yang penyidik ya dipanggil sama atasannya. Oh kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. Emang backingan kamu siapa? Ya, pimpinannya Pak Prabowo, siapapun yang terkait dengan Juk tunda dol, nyungsep. Lihat aja, nyungsep sehabis-habisnya. Kalau dulu kamu masih ada ngebelain kan, suami kamu dipanggil, penyidikan yang dipanggil kan. Ingat nggak, Pos? Otak, ya kan? Hah? Kok bisa sih penyidiknya yang dipanggil, padahal suami kamu yang dipanggil? Hah? Emang kesalahan penyidiknya apa? Oh, gara-gara nangkepin suami kamu ya, Pos? Kutu. Oke guys ya. Jadi pamit dulu, kalau ada salah-salah berarti mohon maaf karena udah visibilitas katanya, berarti pelanggaran gitu katanya tadi dia ngomong tuh, TikTok pelanggaran, dokter pelanggaran, visibilitas gitu, pelanggaran gitu, bodoh toing ya kan, gak peduli mau pelanggaran kayak mau apa kayak gitu, makin sensitif ya TikTok sama